Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu, asik. Tentunya gue didampingi oleh biasa jin penunggu jaga karsa. Kobra. Bintang tamu kita kali ini, Nah, bintang tamu kita kali ini adalah dia ini seorang pengrajin kayu. Namanya besar. Sempat bertahan 2 periode. Dia ingin 3 periode tapi ditahan oleh masyarakat. Kayaknya nggak usah katanya gitu kan. Akhirnya dia tetap 2 periode. Selain dia pengrajin kayu, dia juga seorang komika. Soalnya lucu. Terus aktor juga, terus pernah siaran radio juga, terus dia juga sekarang katanya lagi buka usaha ternak ubur-ubur. Siapa lagi kalau bukan abang gue tercinta, Arif Didu. Iya. Makasih diundang nih. Cuma kayaknya tadi salah announce-nya ya. Apa tuh? 2 periode. Isi urusan kayunya mirip sama. Tapi gue kan bukan dia. Tapi kan sempat 2 periode kan di stand up. Hah? Nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Waduh, ntar orang salah tahu. Tadi orang udah nungguin nih. Buset. Gitu. Tapi emang tapi sorry nih ya. Lagi panen madu lu. nggak biar nggak digigit nyamuk. Allah. Sky. Pas kan? Pas nih temen lama gue nih ya. Ceritain gimana dulu. Iya dulu. Gara-gara dia gue jadi ngerasain jadi model video klip anjir. Serius ya kan ya. Dulu dia ngeband bikin klip buat lagunya. Terus kami tuh para komika diajak jadi modelnya gitu ya. Yoi. Itu emang kesempatan banget karena wah, ini mereka belum terkenal nih. Gitu. Jadi gitu. bagaimana kalau kita ajak? Iya. Bukan murah bang, murah kan dibayar. Gratis ya? Memang enggak. Gimana kalau kita Enggak, tapi gue seneng aja ngalamin. Gue kan orangnya gitu ya. Iya, berapa orang tuh ada 20 orang, Bang. Banyak ya. 20 orang alhamdulillah kita bayar pakai nasi padang. Gue diajakin, gue bilang ayo. Tapi ini ya enggak ada. Nggak peduli, gue bilang gue pengen tahu aja gitu. Kan masih awal-awal, masih pada struggle tuh, ajis belum masih manggung ini masih manggung ya maksudnya stand up biasa lah gitu. Belum pada ke film belum lama banget. Bahkan belum ada pun yang ke film waktu itu. Belum ya. Tahun berapa tuh? 2011 12 ya? Iya, di awal-awal stand up dulu. Enggak dong. Pergerakan 2013-an itu kalau nggak salah. Udah 2013 ya? Iya. Gue ingat banget itu, soalnya itu di Kemang. Iya, memang belum rame kami dulu. Belum. Anak-anaknya belum rame di film. Iya, belum. Masih main di show aja. Iya, nyari tempat gitu, nyari bikin show bareng. Show bareng. Kadang ke mall dulu sering juga tuh diajak mana Bekasi. Kita ngakalin ini, Bang. Di gedung itu kan ada budget promo ya. Nah, itu yang kita ambil. Udah deh, daripada lu pusing mikirin konten apa event, ya udah kita yang ngisi gitu, Bang. Lumayan tuh seminggu bisa 2 kali 3 kali. Sekali manggung 250.000, alhamdulillah. Anak-anak Bekasi aja kalau di mall tuh sering banget manggung di mall. Dapat job dari manajer mallnya. Iya. Ini ada acara di sini, isi ya. Ntar sampai 3-4 orang, 5 orang. Nah, sindikat tuh masuk musik. Iya benar. Kalau Bekasi ya, kalau di Bekasi sindikat masih masuk tuh main musik. Iya, sindikat. Ya. Seru ya. Seru. Ini luar biasa nih. Biasa di luar ya? Iya, biasa di luar. Dulu berarti masih tinggal di Jakarta tuh. 2011 enggak, udah ya? di Tangerang Selatan, bingung gue bilangnya kalau Ciputat tapi bukan Ciputat. Enggak deh. Tahun 90 gue udah pindah ke Ciputat ya, bilangnya Kampung Sawah. Tapi pas stand up itu gue udah di Ciater, namanya daerah Ciater dekat Serua situ. Gitu. Itu berarti beda itu tempat. Tapi Tangerang Selatan juga. Tangerang Selatan juga. Gak apa-apa lah, yang penting kan selatan ya kan anak Iya, gaul. ada selatannya. Walaupun di Tangerang tapi kan selatan, bos gitu. Iya. Lahirnya di selatan juga kan. Oh iya, kalau ngomong lahir gue kadang kalau lagi ada event segala kemana seno party. Iya. Astaga, tempat gue lahir tuh Sky. Aneh kan anak gusuran sih ya, tapi ya SCBD itu dulu Agus anak
SCBD itu tempat gue lahir di situ dulu, kampungan gue di situ, perkampungan. Berarti lu party mulu dong dulu. Ya enggak, dulu mana ada party. Sekarang aja jadi tempat party anak selatan. Ngalamin ini ya, Metro Mini Kopaja masih bayar Iya, gocap iyalah, ya. iya. Ngalamin ada tiket bis buat pelajar ya kan. Iya. PPD aneh dulu mah PPD ya kan, ada Metro Mini Kopaja iya ngalamin. Bis tingkat ngalamin. Gitu. Senopati di mana jadi? Di dalam, Senopati dalam bilangnya. Jadi bukan di daerah elit di pinggir jalannya, ini di dalam tuh ada perkampungannya. Kalau sekarang patokan itu adalah ini belakang apotik Senopati, masih ada kan apotik Senopati. Iya. Nah, gua biasa kalau dari mana pulang turun dari bis di situ, masuk tuh ada pasar Telodong dulu tuh. Nah, masuk lewat situ, ketemu deh tuh gang-gang gitu rumah gua sih. Banyak BD katanya dulu di situ. Zaman dulu ya. Surga kali ya kalau, tapi tuh ini ya, masa lalu lah ya. Bener. Segampang itu, jadi dulu tuh kayaknya bukan hal yang aneh, wah banget. Menurut gue ya banyak juga gitu, karena ada ketermudahan dapetin barangnya. Banyak BD di situ. Iya. Sekarang udah bubar ya? Teman-teman masih di situ apa ya? Udah busur semua ya? Bang. Busur semua ya? Udah bubar jalan semua, pada pindah. Pindah jualan atau gimana? Enggak lah, pindah tinggal. Oh. Kalau itu-itunya nakal-nakalnya mah udah dulu gitu mah zaman sekolah ya Bang. Kirain pindah jualan yang pindah. Enggak, udahlah itu. Dulu juga kan nggak tahu, gue bukan bikin pembelaan, tapi kalau dulu kayaknya buat seru-seru asik-asikan aja gitu, nggak yang jadinya aneh gitu. Karena seingat gue di tongkrongan gue nggak ada yang kriminal, nggak ada. Gara-gara itu jadi kriminal, nggak ada menurut gue dulu ya. Iya. Cuma sekedar iseng aja gitu. Tapi ya sebaiknya tidak gitu. Kalau sekarang kan agak ngeri ya denger ceritanya. Iya. Terus sekarang gue kondisi udah waktu udah berjalan, gue sekarang jadi orang tua. Nah, kayaknya ini karma-karmanya ini lagi balik ke gue. Kekhawatiran yang orang tua gue dulu punya, kayaknya sekarang lagi ada di gue nih. Yang rawat anak, yang jagain anak dari lingkungan, ya kan. Dia lagi pula pergaulan dulu sama sekarang kan beda ya Bang ya. Paling ngalamin kan, maksudnya sama temen tuh kan solider banget, saling jaga gitu. Masih bisa bilang gue punya sohib, gue punya sahabat. Betul. Sekarang kan zamannya udah teknologi maju, gadget ya. Kalaupun anak gue cerita, aku punya temen nih, tapi dia di dunia maya. Kalau dulu pun kalau kita punya teman jauh yang nggak pernah kita jumpa itu namanya sahabat pena. Sahabat pena. Oh iya. Wah, anak sekarang nggak ada yang tahu. Nggak ya. tahu. Sahabat pena. Sahabat pena. Iya, sahabat pena. Kita belum pernah ketemu tapi surat-suratan Surat-suratan. terus kirim PO box mana deh. Iya bener-bener ya. Tahu-tahunya bapak-bapak yang kita. Iya. Ini kan sahabat pena, tapi itu seru sahabat pena. Iya, tapi bener ya. Salah satu kekhawatiran gue udah punya anak ya 2 ya maksudnya. Bahwa ketergesahan untuk cari temen, untuk keluar dari rumah, mau main sama temen, untuk anak-anak sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Iya. Beda sama kita kan. Betul. Gue ingat banget ya, nyokap gue kadang ngelarang, udah mainnya udah jangan keluar dulu lagi hujan atau gue tetap aja nyelinap keluar gitu kan. Kok sekarang mah kok di kamar mulu ya gitu. Kadang malah gue suka ngingetin ke anak gue, gadget boleh tapi maksudnya lu juga mesti ada interaksi sama lingkungan yang real. Kalau gadget kan lu kayak nyebutnya apa Bang? Fake menurut gua. Iya. Lu nggak tahu realnya kan. Iya. Lu ngobrol nih, tapi lu nggak tahu nih orang aslinya gimana. Betul. Ngeri loh. Gua takut itu. Iya benar. Tapi kan emang sekarang tuh apa ya? Di beberapa orang tua, di sebagian orang tua juga ada ketakutan untuk anaknya terlalu sering keluar, takut ya masalah bully lah, dipukul lah, dibawa orang kemana lah segala macam. Iya, tapi menurut gue ini sih unda-undi ya, maksud gue. Kalau taruh gue ke anak gue nih ya, kalau dia di rumah mulu, dia kan nggak tahu real kehidupan asli di luar itu seperti apa. Gue sih akan dorong dia untuk juga ngerasain, tapi nggak yang sekedar ngelepas Bang. Dibekalin, ngerti nggak? Iya. Yang tadi itu, lu jadi orang untuk bergaul apa sih? Ya itu tadi tuh mesti ngerti 4 kata deh minimal. Terima kasih, minta maaf, permisi, minta tolong, itu penting gitu. Sama, ya itu belajar karakter orang, ngasih tahu situasinya seperti apa. Jadi maksud gua ketika dia harus keluar berinteraksi dengan orang lain, dia punya rambunya. Iya.
bukan sekedar diumbar gitu doang. Itu- Itu yang nakutin gua Itu tuh. 4 kata itu sekarang udah mulai Wah, hilang Hilang bang, ya. hilang. beda ya. Sebenarnya nggak hilang, ada, tapi tidak dipedulikan. Iya, bisa jadi. Lu perhatiin kalau di tempat umum deh. Iya, iya. Iya kan bang? Iya. Bedanya sama kita zaman dulu nih. Kita mau lewat nih ada yang lebih tua nih. Iya permisi. Sekarang mah nyelonong aja depan muka kita. Iya. Gue set gitu. Ini nggak diajarin apa gimana sih? Bukannya gue minta dihormatin, tapi maksud gue kayaknya lebih elok dah. Lu kalau sama yang lebih tua tuh menganggap gitu kan Iya. ya. Pak permisi ya Pak. Iya, iya. Atau misalnya taruh lagi nih gue sering lihat di restoran. Iya lu punya duit buat bayar. Iya waiter tuh tugasnya. Tapi please lah ada etika, ada adab gitu. Bilang makasih. Mbak, maaf, boleh ini nggak minta tolong ambilin sendok? Kan waiter, merinding. Kan waiternya juga ngerasa dihargai sebagai manusia. Iya. Iya lu punya duit, lu bayar gua. Tapi kalau lu punya duit gua nggak mau lakuin, iya dong. Ini harusnya nyebutnya apa ya? Setara gitu dong. Betul. Gue sering lihat gitu. Mbak, sendoknya mana nih? Heeh. Jadi nggak punya ini Iya. ya? Apa sih? Kayaknya modal hidup lu nggak ada dah. Sedih gua. Iya benar. Makanya gua ke anak gua, wah gua galak banget urusan itu. Iya. Kayak misalnya anak gua misalnya butuh sendok, ya udah kamu aja saya minta. Mbak, boleh minta tolong sendoknya? Dah dikasih. Ada momen yang gini, misalnya dikasih, terus, terima kasih. Terus gue liat anak gue ngucapin terima kasih, iya. Tapi dia nggak natap orangnya. Wah, gue marah dong. Gue pegang. Ada yang salah kayaknya, Mas. Aku udah kok terima kasih. Udah, tapi kamu nggak natap orangnya. Itu bukan benda, itu makhluk hidup. Ulang. Gue suruh ulang. Jadi nyamperin dia akan lihat gini. Terima kasih ya, Mas. Gitu. Oh, kirain orang udah minta sendok tadi. Enggak dong. Kan saya udah pegang. Gitu. Maksud gue, ayolah please lah orang tua. Maksud gue ingetin tuh anak-anak. Iya, tuh bener. gitu. Iya, iya. Iya Itu. sih. Adab etika tuh kayaknya basic banget. Gitu. Mungkin karena kebanyakan orang tua juga sibuk main gadget juga akhirnya jadi nggak Gue peduli juga sama iya, anaknya. karena kan kadang juga sorry ya, mungkin gue juga ngelakuin itu sesekali, cuma di tempat umum suka gitu tuh, orang tuanya asik aja gini, anaknya kelewaran gitu. Nih. Aduh, gue ngeliat ada anak-anak yang tanggung gitu di mall gitu, anaknya melipir-melipir ke eskalator, kalau udah kejepit lu nggak apa-apa. Iya. Iya. Ih, ngeri bang. Betul. Gue pengen di gini, wah di dunia ideal banget hidupnya. Enggak. Iya, iya. Enggak, gue cuma kayak khawatir aja gitu, Iya. karena ada hal-hal yang masa gue kecil dulu, kayaknya gue sekarang gue nggak nemuin deh, karena dulu Itu seneng. pelajaran yang dapat dari rumah padahal ya. Persis, bener bang. Kan kadang orang ada yang juga, ini juga nih ada yang salah. Orang tua punya duit, nyekolahin di sekolah bonafit, terus dia berharap anaknya akan dibentuk di situ. Jangan dong. Iya. Anak harusnya idealnya dibentuknya dari rumah. Iya. Di sekolah tuh tinggal moles nambahin. Makanya gue suka ngeliat kalau ada anak yang bully. Dia ngebully, gue nggak 100% nyalain anak si pembuli ini ya. Karena menurut gue dia juga korban sekarang. Iya. Karena dia terbentuk. Makanya di lingkungannya dia jadinya begitu. Kalau di rumahnya dia sopan, etikanya ada, adabnya ada. Di pergaulan dia pasti dia juga sopan. Iya. Boro-boro dia mau nyakitin perasaan orang ya kan? Iya. Gue nggak yakin dia punya pikiran itu. Kan? Bener-bener. Soalnya gue bukan ya mungkin baru satu yang gue lihat ya, tapi ya seperti itu gitu. Maksudnya dia di rumah tuh dimaki, dimarahin sama orang Iya. tuanya segala macam, Iya. dia sampai dia nggak bisa ngelawan. Iya. Tapi di kesempatan yang lain begitu dia ngeliat orang yang lebih lemah sama dia lampiasin ke situ. Itu. Dia maki, dia pukul, dia apa segala macam, itu di depan mata kepala gue sendiri. Itu udah polanya. Berarti gue bilang, oh berarti anak-anak yang dibully itu, Iya. mereka itu sebenarnya bukan punya niat untuk ngebully mungkin, tapi emang melampiaskan amarah yang mereka nggak bisa keluar ke orang tuanya atau ke abang-abang yang ngebully dia di rumah, yang maki-maki dia di rumah, akhirnya dia lampiasin ke orang-orang yang lebih lemah, teman-teman dia yang menurut dia lebih lemah gitu. Iya, bener, karena menurut gue gini kan, banyak kasus misalnya di sekolah atau di mana terjadi kasus pembulian gitu. Terus yang direhab, yang wajib direhab tuh yang korban bulinya dulu. Tapi si pembulinya ini juga harus dibenerin menurut dia. Dan juga menurut gua nih nggak berhenti di dia, naik ke orang tuanya. Orang tuanya juga harus dikasih, nyebutnya apa lah ya, diajak ngobrol lah. Ayo dong nih anak lu begini, ayo cari tahu kenapa dia jadi begini. Menurut gua, Betul.
Iya dong, bukan cuma sekedar damai, tanda tangan di materai, selesai. Enggak dong, Habis itu jangan. anaknya anaknya korbannya dikasih ke psikolog gitu kan, cuma Iya, itu doang. cuma itu doang. Nggak Si- selesai, nggak nggak selesai. selesai si pembulinya ini juga harus dibenerin menurut gua. Jangan sampai ini berkelanjutan gitu loh, jangan. Kasihan juga yang pembulinya juga korban menurut gua. Itu. Ini sok bijak banget. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma Ya nggak apa-apa, sesuai umur lah, Pak. ya Allah, iya iya. Ya kan emang harus bijak. Pengalaman, Iya, iya. pengalaman, jam Kita terbang, jam terbang. cara jam terbang, apalagi kan abang terbangnya udah Waduh, laron kali gue. Udah film segala kan? film. Wah, ini filmnya dia Apa? film sama seriesnya dia aja itu sampai Hmm. hari ini belum yang nggak dihitung yang belum tayang ya, yang udah tayang Oh. itu aja sekitar 78 judul. Serius banyak itu? Serius. 78 judul. Bukan. Bener ya? Dia udah hitungin, dia udah riset Bang. Iya, lo makanya lo kadang-kadang harus sering lah ngeliat Wikipedia lo sendiri gitu. Arif Bidu gitu. Siapa sih gue gitu. Gue takut apa jadi takabur, jadi kegeeran bang. Gue sesekali doang, tapi kadang gue, udahlah. Karena gue orangnya gitu aja, ada bangun tidur, alhamdulillah bisa bangun. Hari ini kasih gue sehat, kasih gue kuat. Biar gue punya kesempatan, punya guna buat orang lain. Gue sih begitu aja bang. Jadi iya sih, gue juga orang ada yang bilang enggak lu juga mesti respect ke diri lu terhadap pencapaian lu. Iya, tapi itu nggak lebih penting untuk gue lebih nyari peluang untuk berbuat baik gitu. Apapun biar paling nggak gue ada gunanya lah gitu. Iya. Jadi gue nggak ngitungin itu. 78. Sama ini lagi mau proses syuting katanya. Iya. Ini 79 mungkin. Ya, Ada berapa judul lagi yang di depan? ya, di alhamdulillah ada 3. Berarti 81. Dihitungin terus dong. Ya. 81 judul udah. Itu film sama series tuh. Awalnya dulu tawaran dari komika ke film gimana? Dulu ya awalnya kami tuh stand up comedy dulu kan yang maksudnya belajar stand up comedy dulu. Ketika dia berjalan, dunia film butuh penyegaran. Feeling gue sih gitu ya, butuh penyegaran kan, butuh orang-orang baru untuk diajak main film. Mereka ngelihat di stand up comedy kan segitu nyebutnya apa ya? Pas marak tuh sporadis kan banyak di banyak tempat di daerah. Dari Sabang sampai Merauke. Iya, chapternya banyak banget. Terus mereka punya banyak pilihan dong. Akhirnya dicobain lah gitu komik-komik suruh main. Nilainya ternyata komik itu kalau diajak main tuh kayak nyebutnya apa ya? Kami tuh orang yang gatelan ketika misalnya nih, genre komedi nih, dikasih skrip, terus kita baca. Bukannya kami ngerasa lebih tahu komedi ya? Enggak. Taste komedi kami yang tergelitik gitu. Pak, ini saya giniin boleh nggak? Gitu. Suka secara nggak sadar minta izin untuk improve atau develop komedi di skripnya. Nah, gue curiganya di dunia filmnya dulu tuh jadi pada gini, kayaknya seru nih ngajak mereka deh. Diajak ngomongin komedinya, suruh baca skrip cepet banget nangkepnya gitu. Nah, makanya akhirnya mulai banyak tawaran bang. 1 komik, 2 komik. Akhirnya sekarang alhamdulillah rame komik. Bahkan jadinya komik tuh sekarang bukan sekedar diajak main. Udah ada yang jadi penulis bang. Udah ada yang jadi komedi konsultan. Udah ada, ngedirect juga udah ada. Ada beberapa yang udah mau jadi produser gitu. Udah segitu berkembangnya. Yang basic-basicnya kaya atau kayak Ernest udah pasti produser tuh rata-rata. Iya. Iya kan udah, ya kan. Ernest tapi kan dia juga dari awal. Iya, dia nulis, dia ngedirect, dia nulis, dia ngedirect, itu dia kan pada main. akhirnya seleksi alam akhirnya gini di bidang apapun nanti akan si pelakunya, si praktisinya akan tahu gue lebih cenderung atau lebih proper, lebih nyaman di part mananya nih gitu. Ya kan ada beberapa yang ada kayak gue emang main aja gitu. Ada tawaran suruh nulis, suruh komedi konsultan, belum gue ambil gitu. Gue lagi nikmatin belajar mainnya gitu. Beberapa udah lebih maju levelnya, udah jadi penulis, udah jadi produser gitu. Dan mereka nyaman di situ dan ya works buat mereka ya alhamdulillah gitu. Gitu sih. Tapi enggak, menurut gua bukan karena main itu tidak lebih maju juga, Bang. Enggak, memang gue cuma bilang ini kecenderungan nyamannya di mana. Nah, gue lagi nyaman di sini.
Dan mungkin ya gue belum selesai belajar di actingnya gitu. Gue pengen belajar banget nih, masih di proses belajar gue bang, gitu aja. Tapi otodidak ya, acting ya, emang ngalir gitu aja kan? Iya ternyata gitu, gue orangnya emang seneng belajar aja gitu. Kalau Kayu lu otodidak apa? Sama otodidak dan The Power of Kepepet itu. Oh, iya. Jadi makanya gue sekedar mumpung ngomong ini, gue mau ngingetin ke yang, kalau lu lagi ngerasa hidup lu lagi nggak baik-baik saja, lu kayak keadaan gue nggak enak nih, kok gue nggak seberuntung orang nih gitu ya. Padahal jangan bilang itu sebuah keberuntungan. Karena menurut gue di hidup tuh nggak ada yang namanya keberuntungan. Itu lu harus jalanin prosesnya, lu harus terima apapun hasilnya. Jadi nggak ada keberuntungan juga. Jadi ketika lu ngerasa lu lagi nggak enak keadaannya, lu nikmatin, lu harus bersyukur. Karena apa? Di kondisi itu biasanya gitu ya. Karena gue ngalamin ide motivasi itu ide kreatif motivasi itu akan nongol. Kalau pertanyaannya kayu dari mana? Awalnya gue nggak ngerti tuh bikin kayu segala macam. Dilala pada waktu itu gue lagi nganggur kerjaan serabutan lah. Akhirnya ada tawaran. Dilala tua banget ya. Dilala iya. Gue ada Jawain soalnya. Bikin palet bang. Palet yang buat barang tuh. Iya. Jadi temen tongkrongan gue dia datang, "Wih, bikin palet yuk." Palet apaan? Itu yang tatakan barangnya buat forklift. Terus lumayan tuh satu palet goceng biayanya 5.000 perak bang. Iya. Bagi 5 berarti 1.000. seceng. Iya. Terus gue mikir kan, seceng ya. Nah itu gue bilang, gue bersyukurnya apa di saat itu ya gue lagi nggak ada kerjaan, nggak punya duit. Bahkan untuk ngerokok aja join itu lagi. Ya gue ambil deh seceng. Pilihannya adalah seceng atau nggak punya kan. Gue ambil ke Pluit gue, pabrik bimoli di Pluit. Tiap. Jadi gitu berlima. 2 standby masang itu, 2 standby maku, 1 geser. Gitu tuh sampai biru tangan gue. Nah selama ngerjain itu di pabrik bimoli itu ada kayu-kayu bekas packaging atau packingan mesin-mesin. Mereka impor mesin gitu dari Jerman, dari apa. Nah ada kayunya tuh, kalau orang awam bilang mah jati Belanda. Jati Belanda. Jati Belanda. Yang putih-putih. Yang putih-putih. Tapi ini kan barangnya dari Jerman, jadi otomatis. Jadi jati Belanda pun ada kelas. Jati Jerman ini. Ini yang dari Jerman bagus. Jadi gue kalau lagi istirahat tuh, gue sambil habis makan ngerokok ngeliatin kayunya tuh, kok bagus kayunya. Terus gue kumpulin izin sama security-nya, gue bawa pulang. Nah selesai proyekan itu udah nggak ada lagi, tuh kayu di rumah gue kan. Terus gue ngapain ya? Udah ngeliatnya, coba-coba lah gue bikin kotak gitu, beli engsel ke material, beli tour gitu. Terus gue bawa-bawa, nggak taunya ada yang mau. Mas ini dijual nggak? Lah, kok ada yang mau ya? Boleh kalau mau. Berapa? Waduh saya nggak tahu berapa. Seingat gue tuh tahun berapa ya? 90, ya kayaknya habis Krismon lah. 98, Iya, 99. udah sebelum 2000 gitu lah. 99 berarti? Iya, 99. 150.000. 150.000 boleh nggak? Wah, iya boleh lah pikir gue. Boleh. Ini dari situ akhirnya bikin lagi. Ada yang mau bikin. Nah orang-orang yang beli itu akhirnya ini udah jalan gue kali. Iya. Dia nanya, "Mas, lu bisa bikin meja nggak?" Kan gue setelal itu ya. Meja bisa. Udah ada gambarnya belum? Ada nih desainnya. Bikin gue nekat aja. Sambil ngeliat gambar gitu. Nggak ada gue basic gitu, bikin. Orangnya suka. Ntar ada lagi mesenan. Akhirnya berkembang tuh, gue bikin lemari, bikin tempat tidur. Dulu kan IKEA belum ada di Indonesia ya. Iya. Paling deket di Singapura ya kan. Jadi orang tuh mesti impor dari sana. Nah orang-orang yang punya katalognya datang ke gue tuh bawa kayak, "Lu bisa bikin ini gak?" "Bisa," gue bilang. Nah ini ada gambarnya, pikir gue kan ada panduan. Udah akhirnya gue bikin bang. Kitchen set apa. Bikin dari situ. Kan berawal tadi yang gue bilang. Dari gue kepepet, gue gak bisa apa-apa. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah gue ada bengkel kayu kecil, gue dapet endorse alat segala macam. Untung ada bimoli ya. Untung ada bimoli, makasih bimoli. Pun biru-biru tahun gue. Iya yang dulunya gue berharap kelilingan nyari orderan gitu ya, biar aku bisa makan. Alhamdulillah sekarang gue cuma jadi hobi.
buat muasin batin gue bang. Tapi tetap kalau gue lagi iseng gue bikin apa, ntar ada yang mau bayar, tetap. Tapi nggak kayak dulu. Gue udah nggak mau bikin yang gede-gede, karena makan tempat bang. Iya. Gue sekarang bikinnya box yang kecil aja apa gitu. Bikin drum pernah gue juga. Kemarin gue bikin bass pernah juga. Iya. Tapi Yang- itu buat hobi Yang aja. lo pakai itu. Iya. Itu lo bikin sendiri. Bikin. Senarnya? Kan udah putus. Sini kan sudah putus. Berarti ada beberapa barang yang lo bikin nggak bakal lo jual, ada ya berarti? Ada yang emang buat gua aja, buat di rumah gitu. Gua buat misalnya menuhin perabot di rumah gua, anak gua kamarnya, aku butuh ini. Nah itu tuh bapak bikinin sesuatu buat anaknya, jadinya kayak apa juga, lu akan happy, anak lu akan happy, beneran dah. Makanya gua ini ada kesempatan lagi buat laki-laki ya, cari hobi. Lu harus punya hobi apapun itu. Mau woodworking kayak kayu kayak, mau masak kayak, mau jahit kayak, mau bikin apapun, lu harus punya. Karena apa? Ntar ada momennya keluarga lu, terutama anak-anak lu gitu, bangga sama hasil karya bokapnya. Iya. Serius gua. Dan akan jadi memori mereka ya. Benar, Bang. Dan momen kebersamaan itu yang nggak bisa kita beli di mana tuh. Lagi bikin, anak lu nungguin, bantuin. Allahu Akbar. Nikmat, bener. Iya. Cari hobi apapun itu. Jangan, Udah ya? Jangan hobi main cewek. Itu bukan hobi itu. Hah? Itu bukan hobi ya? Itu mau kodrat laki. Bukan ngomongin hobi, pada ketawa. Emang itu Hobi. kodrat? Enggak, itu bukan kodrat laki-laki itu. Kan laki-laki begitu. Emang iya ya? Oh lu enggak? Lu iya? Itu kan normal, naturalnya gitu. Laki, pejantan. Ya kan? Emang begitu. Dia nggak cukup satu betina. Oh iya? Ya iya dong. Itu naturalnya begitu. Tapi kita manusia dikasih akal, iya kan? Oh. Makanya kita dikasih rambunya, normanya. Makanya ada pernikahan, ada komitmen. Iya dong. Oh. Yang bedain kita sama binatang tuh itu. Gue pikir Kalau kita, makanya sorry. Kalau jadinya nerabas norma sana sini, lu apalagi komennya jorok gitu kan, nelantarin lagi. Lu udah dapet yang sayang, lu telantarin, lu nyari lagi, lu telantarin. Ya, lu nggak beda sama binatang gitu. iya benar. Kan boleh, tapi Ada normanya. ada normanya. Lebih dari satu, kan dia di salah satu agama boleh, tapi kan ada syaratnya gitu loh, nggak serta merta sesimpel itu gitu. Anjing, so bijak banget sih gua. Enggak, gue pikir lu tadi punya hobi kayak gitu. Enggak ada. ya? Enggak ya? Wah, kalau gua ganteng iya bisa kali. Mana ada yang mau sih? Emang Udah satu aja. Emang betul ganteng? Oh gitu ya? Enggak Apa sih lah. syaratnya? Hah? Syaratnya apa sih? Lucu dan duit. Ininya. Ini yang bener. Enggak udah. Mas gua ini satu aja gak habis, 2 lebaran udah. Iya benar. Satu aja susah ya kan. Anak lu udah umur berapa nih? Yang gede tuh SMA kelas 2. Oh iya. Iya. Udah kelas 2 aja ya udah. Nah, makanya kalau ngeliat mereka tuh yang bisa tidur besok ambil raport. Ya raportnya kenaikan. Heeh. Gua lah udah nambah umur. Karena gua orangnya nggak ngitungin umur gua, Bang. Berjalan aja, tapi gue jadi tersadar ketika ngeliat anak-anak gua. Ih, udah masuk SMP. Udah masuk SMA. Iya. Baru gue ya Allah, gue udah nambah nih umur gue. Makanya kalaupun bahan pemikiran gue ya gitu, di umur gue ini gue udah bikin apa ya, apa yang sekiranya orang lain ngeliatnya, wah si Didi udah bikin ini nih gitu. Itu aja yang gue bikin. Ya terutama kalau keluarga mah udah otomatis lah ya mas gue. Tapi buat lingkungan deh gitu, buat nyebutnya apa sih idealnya, kayak lu sebagai manusia, proses penciptaan lu tujuannya apa sih gitu? Lu tuh ada gunanya nggak sih buat manusia lain? Itu yang sekarang gue makin terpikir seiring nambah umur gue, Bang. Gue nggak mau kayak apa ya nyebutnya, kayak benda mati aja, ada syukur nggak ada syukur, nggak mau gue. Tapi kan emang ada gunanya dong. Pengennya gitu terus, maksudnya pengennya gitu terus kayak pengen gitu. Sekarang kan memang udah ada gunanya kan? Apa tuh? Iya, menghibur itu kan berguna bagi orang. Ya, alhamdulillah kalau Iya kan? kehadiran gue di bidang kerjaan gue ini menghibur. Iya, itu kan fungsi juga berguna. Orang lagi suntuk segala macam ngeliat udah lucu nih, hilang suntuknya. Ya, amin. Berguna gitu. Gitu sekali. Hobi musiknya nggak coba diseriusin juga? Udah gue ini aja Bang. Dulu gue juga kayak dia nih. Gue pernah ngeband juga kan. Jadi gini berangkatnya nih. Makanya kayak gue tuh orangnya yang ngalir aja.
kayaknya jadi anak band tuh kayak mimpi semua anak muda dulu ya kan. Pernah gua ngumpul sama teman-teman gua. Tapi kendalanya adalah kami nggak punya alat musik. Jadi kalau pengen latihan sewa studio. Wah, udah keluar modal nih. Kolekan, sewa studio. So kalau ada gigs, kami beneran miskin deh kayaknya. Kami dulu kendaraan juga nggak punya bang, maksudnya akhirnya nyarter angkot biar bisa pergi rame-rame. Udah modal lagi. Biasa kalau di sana ada tawaran main, ya udah berapa segini, udah bisa berhitung kan? Oh nyewa angkot segini buat makan sana dapat, buat ini sisihin buat studio gitu, berangkat. Akhirnya juga dapat reguleran tuh di daerah Bintaro dulu ada kafenya udah nggak. Oh sempet tuh ya? Sempet bang, sempet bawa. Oh ini nih mimpi gua nih kejadian. Tapi gua nggak ada mental itu ternyata. Soalnya apa? Lu main nih, gua mainnya top 40, requestan orang. Anjing bawain lagu yang gua nggak mau, tapi gua harus main. Itu gua nggak bisa tuh mental itu satu, ya kan? Kedua ketika akhirnya dapat bayaran, kan kita langsung ngecak. Buat sewa studio, buat sewa angkot, ini buat sisa kita nih kas, nah ini bagi-bagi. Allahu Akbar, bisa nggak nih buat hidup ya? Akhirnya sebulan, 2 bulan, akhirnya nyerah gua nggak punya mental itu. Ya Tuhan, gua bukan di sini kayaknya, ya sudah, gua akhirnya cabut. Itu lo main bass tuh ya? Ya, nah sekarang kalaupun gua terlihat lagi main lagi, gua cuma anak-anak gua yang sekarang hobi musik, gua cuma satu kayak lagi nostalgia, kedua ya nemenin anak-anak gue main aja gitu. Anak lu berapa bang? Dua-duanya main musik. Cewek dua-dua? Yang pertama cewek, yang adiknya cowok. Adiknya main drum, kalau kakaknya main bass. Gue cuma pengen bilang ke mereka gini, dari sekarang kalau kalian punya minat, punya hobi, tekunin. Gue bilang udah, aku orang tua nih cuma bisa support. Gitu. Jangan jadi gini. Gue bukannya balas dendam, tapi gue cuma pengen gini. Mudah-mudahan anak gue nggak kayak gue ya, yang mesti kubur mimpinya. Nangkep gak? Jadi sekarang gue akan lakukan apapun untuk support anak gue gitu. Soalnya yang pesan gue ke anak gue nih, lu mau sekolah boleh. Lu nggak mau sekolah, ya nggak apa-apa. Tapi lu harus tahu tujuan hidup lu apa, modal untuk lu hidup apa. Jadi ini dia makanya gue bilang gue tuh hidup lebih dulu dari lu, tapi gue bisa bilang bahwa hidup gue belum tentu lebih benar dari lu gitu. Karena lu masih punya masa depan yang kebuka, lu masih punya kesempatan untuk pilih apapun itu. Kalau gue kan udah tinggal nerusin sisa nih, sambil jagain kalian. Jadi kalau sekarang kalian nggak pengen sekolah nggak apa-apa, tapi syaratnya adalah lu mesti punya skill. Karena nanti zaman kalian gede nih, ketika kalian udah harus terjun ke lapangan, struggle, berjuang untuk hidup kalian, orang-orang yang survive itu adalah orang yang punya skill gitu. Jadi pilih dari sekarang minat bakat kalian, dalemin itu hingga kalian jadi master, biar nanti kerjaan yang cari kalian. Kalau gue sih maunya gitu sekarang. Buat apa kayak gue nih, kayak bapak nih, belajar 12 mata pelajaran, nilai rata-ratanya mesti bagus. Sekarang nggak kepake, Sky. Gue nggak nyepelein pendidikan, enggak, maksud gue kayaknya ada yang salah deh. Gue nggak bilang yang lain ya. Kalau gue tahu minat gue di sini, mendingan dari awal dulu gue duit sekolah gue beliin alat-alat kayu deh, bener, atau alat musik deh, ya kan? Atau gue bikin studio kayak gini deh, jadi podcast. Kalau gue tahu, makanya sekarang anakku suruh cari tahu lu minatnya di mana, dalemin itu udah. Kalau gue kan dulu sama eyang lu tuh nggak ada cerita gue. Ya orang dulu kan bang, tau ke bang? Bokap bilang A, lu jangan tanya kenapa A. Jadi dulu sekolah, nilai lu harus bagus, cari kerja, dah. Dulu kan gitu. Sekarang enggak, sekarang nggak mau gue gitu. Itu lu emang kuliah jurusan apa? Nggak kuliah gue. Enggak. Sampai SMA aja? SMA. Tapi gue sempet ambil desain grafis, tahu tuh, tiap hari. Jadi karena saking serabutannya gue tuh, ada momen dimana gue akhirnya ikut temen gue buka advertising, gue ikut kan, jadi messenger tuh. Ada suruh ambil file, suruh ke percetakan, belanja material bikin dummy gitu. Wah, kalau lagi break gue ngeliatin, desainer keren kayak ini, seru ya. Ya di sela-sela gue belajar. Akhirnya udah lu sekolah aja tuh, ada di Cideng gitu kan.
gue ambil dulu tuh setiap hari, setahun, tiap hari pergi, pikir gue mau belajar konsep iklannya. Ternyata nyesel gue karena di sana gue tiap hari belajar tools si softwarenya. Lah ini mah gue tiap hari di kantor. Nyesel gue ikut itu. Tapi akhirnya ya udah itu sempat kepake sekali gue kerja di tabloid di bagian produksi. Tapi Bobo. bukan. Oh, bukan. Ada tabloid olahraga gitu, akhirnya nggak lama umurnya. Tapi sesudahnya ya udah kan kalau komputer, urusan komputer lu mesti singgungan tiap hari kan biar update-nya lu ikut. Akhirnya gue ya udah nggak ngikutin grafis ya kepake gue untuk urusan kayu gue, malah gue kalau mau ngedesain apa pakai grafis gue. Berarti profesi lu banyak lah ya? Nggak banyak. Nah ini yang gue ingetin ke anak-anak gue. Percuma karena tidak menekuni tadi iya. tuh. Ya, akhirnya Gue kemana-mana. nggak bangga karenanya. Iya, gue nggak bangga karena gue tahu banyak hal tapi tipis. Yes. Buat apa gitu? Makanya gue bilang sama anak gue, pilih satu, lu tekunin lu. Karena gue yang cewek tuh doain gambar, ya udah gue fokusin gambar. Di SMA tuh. Yang kalau yang si Ade tuh emang lagi di musik aja, gue udah tekunin, gue sekolahin segala macam gitu. Iya. Bang, terus pertanyaan tadi, cukup nggak buat hidup tuh muncul nggak waktu pas pertama kali nekunin stand up? Cukup nggak nih? Ada pasti bang, pasti ada. Dan gue yakin di semua bidang pasti ada. Bahkan ketika lu memulai kerja juga pasti ada pertanyaan itu kan. Itu secara otomatis bilang, ada bang, gue gini. Ini cukup nggak? Tapi kan gue waktu itu serabutan ya. Nih stand up-nya dulu ya. Gue lagi di sini kan, lagi keliling jual nasi bakar, ayam bakar. Keliling gue bang dagang. Ngemper pernah gue di. Itu belum stand up tuh? Belum. Itu sambil sesekali ada yang minta bikin apa, gue bikin. Dah itu tuh emang do it or die gitu loh, maksudnya. Ya udah gue lakuin itu aja keliling. Di daerah mana? Masih udah di Tangsel gue. Makanya dulu kepepet, jadi gue harus lakuin, kalau enggak gue nggak dapet duit buat makan keluarga gue kan. Dulu nggak seberuntung sekarang ada ojek online kan. Nah dulu gue bang nembak di Facebook, orang pesen jam 3 subuh gue ke pasar belanja, istirahat terus gue ngolah, jam 10 selesai packing, berangkat gue ngirim ke Tamrin, Sudirman, Kuningan, ngirim gue. Kalau sekarang kan enak banget, makanya gue suka kesel ketika ada orang bilang, susah nyari kerja. Ya kalau susah nyari kerja, bikin kerjaannya dong. Lu pasti punya kebiasaan dong. Sekarang lagi juga udah dimudahin sama teknologi. Lu nggak usah ngirim. Gue dulu ngirim, tiap hari dimaki-maki orang gue bang. Terlambat gitu. Iya, gue ngirim ke yang Tamrin dulu. Habis itu yang Sudirman, habis itu yang Kuningan. Yang Kuningan 1:30 gue. Mas udah lewat jam makan siang. Ya maaf ya mbak. Ini besok pesen lagi. Oke. Besok Kuningan dulu, Sudirman. Yang di Tamrin yang maki-maki gue. Gimana sih? Saya udah nggak boleh makan jam segini, tadi jam 1. Astaga, sekarang enak kan lo. Bisa serentak ngirim. Gitu. Nah, akhirnya lah ada audisi stand up kalau hubungan tadi sama pertanyaan cukup. Ya gue setolol itu lah. Bayar nggak tuh? Enggak. Gue ngikut aja. Tak sampai akhirnya jadi bisa dianggap ini pekerjaan tambahan gitu. Ada gue mikirin. Ini bisa nggak ya buat pegangan hidup? Tapi ya sudahlah, jalanin aja gitu. Tapi kenapa lu kepikiran untuk ikut audisi? Ya, namanya orang lagi butuh. Iya kan, soalnya kan biasanya kan yang ikut-ikut itu kan orang yang rasa bahwa hidupnya lucu, dianya lucu gitu kan, dia punya bekal itu gitu kan. Sementara kalau gue lihat bekal-bekal lu dari tadi itu kan kayaknya bikin kayu, struggle, segala macam. Nah, ya menurut gua kenapa tiba-tiba lu kepikiran stand up comedy ini lucu atau jangan-jangan gini ya. Dan gue perhatiin kan gue suka buka kelas-kelas juga untuk stand up ya, untuk komik-komik, bahkan untuk yang non praktisi stand up comedian ya, buat karyawan, karena ada corporate yang undang gue untuk buka kelas buat pegawainya, biar pegawainya nggak kaku-kaku amat gitu kalau presentasi, ketemu orang, ngerti bikin ice breaking. Gue ngeliat kalau orang-orang yang di awal yang ngerasa lucu, sorry to say, nggak nyampe pasti menurut gue. Karena entah ya, ini penilaian gue. Di stand up comedy itu ternyata modal gedenya bukan lucu. Untuk jadi lucu, semua orang bisa menurut gue. Asal punya modal tadi,
pengalaman hidupnya yang bisa dia jadiin materi di panggung. Menurut gue ya. Jadi kalau pertanyaan adalah, kenapa gue ikut audisi? Gue sama sekali nggak ngerasa, wah audisi stand up comedy, gue nih lucu, gue ikut. Enggak, gue sama sekali. Bahkan gue mau ikut itu aja, gue nggak tahu itu apa stand up comedy apa ya. Gitu. Serius, kan di Indonesia nggak ada referensinya bang. Iya. Gue coba cari tahu. Ya, Nah, waktu itu pas lagi momen apa bang? Apa? Atau ya abang dibuka audisi atau? Dibuka audisi, gue dapet info dari bini gue. Tuh Kompas TV mau bikin kompetisi stand up comedy gitu kan. Wah, bayar nggak tuh? Enggak katanya. Buat umum. Oke. Terus gue cari tahu kan. Stand up comedy apaan? Gue bilang. Dicari tahu, yang nongol itu Panji Pragiwaksono, Raditya Dika, Ramon Papana, almarhum Taufik Safals, Mas Iwel. Gue nonton kan, nggak nangkep gue, apaan sih stand up ya? Nekat nonton yang luar negeri, tambah nggak yakin gue, karena gini, apa cocok di Indonesia ya? Betul bang. Secara kultur beda, Iya. Apalagi yang bule-bule tuh ngomong enak aja plus. Di sini mah dia ngomong begitu tersinggung semua nih orang gitu. Iya. Tapi gue setolol itu. Udahlah gue pergi aja, orang nggak bayar ini. Makanya bukan pertama gue ketika gue ngantri berhasil masuk ke ruang audisi, bikin pengakuan jujur dulu ke Om Indro sama Raditya Dika kan, jurinya. Mas Indro sebelumnya maaf nih ya. Sebetulnya nanti saya suruh ngapain ya? Abis gue diomelin kan. Lu mau kesini udah ngantri, orang ngantri, lu kesini lu nanya. Ya karena gue nggak tahu, gue bilang gitu. Tapi untungnya, ya ini lagi tadi kalian. Jalan hidup ya begitu kali. Mestinya gue tuh diusir dong. Iya. Kalau gue jurinya mah gue usir. Wah anjing lu buang waktu gue, buang waktu yang lain, minggir lu gitu. Enggak, akhirnya gue dikasih kesempatan. Udah cerita soal lu aja deh. Ya udah gue cerita tentang gue. Dapat golden ticket gue Jakarta. Gitu. Udah tuh nih apa ya mah? Lu lolos Jakarta tapi ntar nunggu. Kalau lu lolos nasional lu akan ditelepon gitu. Ya gue orangnya segitu aja nothing tulus lah bang. Iya. Mikir gue kan setelah lagi. Nggak apa-apa sih kali orang nggak bayar ini gitu. Nggak ngaruh-ngaruh banget lah ya. Dan iya karena gue pengen tahu aja. Berarti materi pertama lu itu. Tentang gue. Nyeritain kan disuruh nyeritain. Nama lu siapa? Lu tuh siapa sih? Ya gue cerita. Nama gue Arif ini gini tinggal di ini gue keseharian gue. Gue cerita aja. Kalau materi pertama waktu audisi waktu di final? Final mana nih? Stand up. Kan Iya gue kan? nggak masuk. Sama Jakarta aja? Oh iya Jakarta doang. Gue nggak masuk. Jadi Oh, lu nggak masuk sampai nggak itu ya? masuk. Gue sempet ada kepikiran gini kan. Nih akhirnya gimana nih? Oh ya oke. Itu 8 Juli 2011. Nanti kalau lolos akan ditelepon. Nah pengumumannya itu tanggal 25 Juli 2011. Oh oke. Ya sudah gue dari 8 Juli itu sampai 25 Juli ya sudah kalau rezeki gue telepon kalau enggak ya udah. Gue begitu orangnya. Tapi diantaranya itu ada sesuatu yang akhirnya mengubah hidup gue nih. Ini dia nih. Ternyata ini momen yang akhirnya nyebabin gue di sini ketemu lu bang. Ketika audisi gue sering banget cerita ini. Gue cuma mau bilang terima kasih ke Ernest Prakasa. Lagi duduk nunggu audisi. Ini Ernest samping gue gitu. Gue nanya kan, enggak ceritanya. Ini aja di seandainya. Ada bannernya Ernest nggak? Nggak ada. Gue tanya, Nes, ini nanti kita mau ngapain sih Gram? Diketawain gue. Oh serius lu nggak tahu? Gue nggak tahu. Gue bilang, lu ngapain di sini katanya? Iya, gue pengen tahu aja, pengen nyoba gitu. Wah anjing katanya. Sadar menurut ini kalau diceritain mah panjang ini. Gimana ya? Ya udah dah, gue bilang ini gimana ntar gue. Itu ya saya ingat gue cerita itu. Udah nih, gue bilang, Ernest minta nomor telepon gue. Nah ini momen yang emang udah takdir gue kali. Hingga akhirnya gue ada di sini. Kalau Ernest nggak minta nomor, gue yakin kita nggak akan ketemu nih. Soalnya Ernest sih minta nomor lo dong. Ya nggak sih. Terus dia audisi duluan. Dia keluar pamer golden ticket ke gue. Bro, gue dapet nih. Apaan tuh gue? Lolos gue. Jakarta, ntar ditelepon. Oh ya oke. Dah, udah nih gue. Terus gue dapet. Wah dapet juga. Udah.
Besoknya atau lusanya lah, gue lupa, 8-10. Ernest nelfon gua. Dia kan, kalau dia nggak nelfon mah selesai udah hidup gua. Pasti lagi keliling nih bawa-bawa box nasi ayam. Enggak dong, kan udah ada Gojek. Hah? Kan udah online kan. Oh iya, udah di rumah ya. Oh, iya, udah di rumah. Enggak waktu itu. Kan itu. belum ada tuh. Oh iya. Mas, kalau minum apa? Oh iya. Rendang, gue pakai rendang. Belum, jam makan enggak ya? Gue susah gue nanti antar aja minumnya. Kalengan ini. Disiram aja kan masuk mulai. Akhirnya gue ditelepon. Nes, gimana lu? Dapat gue golden ticket gue. Weh, selamat ya. Nah dia nginfoin ke gue. Ya udah, tanggal udah mau habis. Banyak yang ngomong gue. Terus. Tanggal 13 Juli hari Rabu ikutan yuk open mic. Open mic apaan tuh? Ya kan gue stolol itu. Iya. Apaan tuh Nes? Latihan gitu. Iya latihan apa? Latihan stand up. Oh stand up bisa latihan? Bisa, ini ada formatnya. Gue jadi belajar itu. Oh gitu, ya udahlah. Akhirnya lah gue datang tanggal 13 Juli 2011 di Comedy Cafe di Kemang. Yang pada akhirnya itu dijadiin hari lahirnya stand up komedi Indonesia. Itu hari ulang tahunnya. Itu. Iya, disebutnya Stand Up Night 1. Itu bikin gue kayak karena apa? Kan ada Raditya Dika tuh. Dia nge-blast di Twitter, followersnya datang dong. Itu ada kali 200 orang penuh. Lu tahu kan komedi kecil kan? Wah penuh, terus gue gini. Nes lu bilang latihannya banyak banget. Kok begini kan? Enggak, itu si Radit tuh followersnya. Dan ini normal ketika ada orang open mic stand up, orang pada nonton. Iya, Luar negeri juga gitu. Oh gitu. Ya udah. Akhirnya lah gue rutin gitu. Coba si Ernest nggak minta nomor gue. Ya enggak, hilang gue. Karena pada akhirnya tanggal 25 gue nggak ditelepon kan. Ya dengan kata lain gue nggak lolos. Pun akhirnya gue jadi mentor di Suci Kompas TV ya. 5 season gue 4 tahun di belakang layar di situ gue. Itu juga rekomendasinya Ernest ke Kompas TV. Gitu. Yang gue percaya ada sekarang gitu. Ya udah lu jalanin aja. Ikhlas aja. Karena kalau itu takdir lu, kebuka kok jalannya. Karena apa-apa, ini ngutip doang ya, bukan ini gue. Gue yakin banget memang bener tuh. Apa-apa yang jadi takdir lu, apapun kondisinya, dia akan mencari jalan untuk nemuin lu. Itu yang gue yakin. Jadi lu jalanin aja, nikmatin, ikhlas aja. Ngeluh, normal sih. Iya. Tapi kurang-kurangin gitu sih menurut gue. Itu yang gue rasa sekarang. Oke. Terima kasih banyak Bang Ardidun. Lu ngeluh normal ya. Ngeluh aja tapi kurangin. Iya, lu. Karena satu lagi nih. Jadi gini. Biar enggak ngeluh-ngeluh banget nih. Mendingan kita bersyukur dengan yang kita punya. Karena menurut gue itu lebih penting ketimbang kita ngeratapin hal-hal yang belum kita punya. Betul. Kan? Jadi kalau kita dipenuhi rasa berkecukupan, insya Allah keluhan itu nggak ada ruang di kita. Ketika ngeluh kita berkurang, nah itu nanti akan ngalir tuh apapun itu rezeki kita menurut gua. Karena kalau kita sibuk ngeluh, malaikat pengantar rezeki akan standby di pintu rumah lu, dia nggak mau masuk. Karena lu ngelupain apa yang udah dikasih. Iya benar. Jadi gua percuma nih gua kasih lagi, pasti lu ngeluh lagi gitu bahasanya. Betul. Sama. Sore-sore ngebual gue ya. Enggak apa-apa. Emang itu yang kita butuhkan. Tadinya mau kita gini nih, Bang. Ini kita kasih satu pertanyaan, Abang cerita deh sampai kelar kita tungguin. Gitu ya. Aduh, maaf nih. Begitu. Kalau gitu dari rumah aja gue voice note. Enggak ya? Ya Allah. Ya, itu tuh. Tadi apa namanya? Syukuri apa yang lu punya, jangan ratapi apa yang lu nggak punya. Karena itu nanti bisa bikin hati lu busuk. Bener. Lu jadi bisa jadi bikin lu iri, bisa bikin lu dengki. Bener. Nah, ya kan? Bener. Kan gitu jadi buruk sama orang, dia punya, gua nggak punya. Jangan. Syukuri aja apa yang lu punya, oke? Lu kalau misalnya mau bintang tamu yang lain datang ke sini, lu boleh komen di bawah. Komen aja siapa yang lo mau yang udah di mana kita panggil, insya Allah datang. Ya, terima kasih. Chicks Channel undur diri. Gua Sky Al-Mukarram Sitorus bersama Abang Kobra dan Arif Didu. Assalamualaikum. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.
up.